Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7096 sampai bab 7097. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ye Chen benar-benar tidak mengerti mengapa final divisi wanita, di atas panggung melawan Qin Ao Sui, adalah seorang pria. Melihat banyak orang di tempat kejadian mengumpatnya, Ye Chen bertanya kepada seorang nasionalis di sampingnya yang juga mengumpat, "Sobat, apa asal-usul pemain ini? Apa yang kamu tahu?" Nasionalis itu mengumpat dengan jengkel, "Apa-apaan? Itu hanya seorang lelaki tua besar yang mengaku mengalami disforia gender." Dia bilang, dia tumbuh dengan berpikir bahwa dia harus menjadi seorang perempuan, tetapi dia dipenjara dalam tubuh laki-laki, dan jika dia benar-benar melakukan operasi ganti kelamin dan menjadi seorang laki-laki, kita tidak akan bisa mengatakan apapun tentang itu, kan? Tetapi lelaki tua ini benar-benar tidak tahu malu, dia berpartisipasi dalam kompetisi wanita sambil mengatakan bahwa dia mengonsumsi obat untuk menekan hormon laki-laki, mengatakan bahwa dia akan menggunakan obat itu untuk mengubah hormonnya, dan kemudian mengubah jenis kelaminnya melalui operasi. Sialan bagaimana orang bisa percaya ini bahkan jika mereka mengatakannya dengan lantang. Ye Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, itu berarti pria ini adalah seorang pria dari sudut pandang fisiologis. Benar, kata lelaki itu dengan kemarahan yang wajar, tubuhnya laki-laki, dan dia pikir jiwanya perempuan, makanya dia bisa ikut serta dalam kompetisi perempuan, sial, di mana dia bisa membenarkan ini? Ye Chen bertanya dengan bingung, jika ini benar-benar konyol, mengapa panitia penyelenggara turnamen meloloskan lamarannya? Pria itu berkata, panitia penyelenggara kompetisi ini ada di Amerika Serikat, mereka tidak mendukung LGBT. Panitia penyelenggara menganggap itu baik-baik saja, jadi mereka mengizinkannya masuk. Kata orang itu dan berkata, ada yang lebih konyol lagi. Katanya di pihak mereka, kamu anggap saja kamu wanita, terus kamu boleh ke toilet wanita, hutannya kan luas, burung apa saja ada di sana. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang dan mendesah, tidak terlalu memperhatikan aspek ini, tidak menyadari bahwa Barat begitu ajaib. Ada banyak hal ajaib. Pria itu berkata dengan marah, ada seorang penulis besar di Inggris yang menulis tentang Harry Potter, kau tahu, kan? Ye Chen mengangguk, ya, kenapa? Orang itu berkata, gadis itu punya beberapa keluhan tentang ini, dan dikeluarkan dari pemeran Harry Potter, dan sekelompok orang yang mengandalkannya untuk marah-marah menuduhnya, menurutmu dia sakit. Seperti yang kita katakan dalam pepatah lama, Anda tidak bisa meletakkan sumpit dan mengumpat saat Anda menaruh mangkuk untuk makan, bukan? Ini tidak bermoral. Ye Chen tidak dapat menahan senyum dua kali, dunia ini begitu ajaib, dia tidak menyadarinya sampai hari ini. Pada saat ini, Hailey Swain yang naik ke panggung menghadapi cemoohan penonton, tidak terpengaruh sama sekali, sebaliknya, dia juga mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi penuh kemenangan, dan berlenggak-lenggok di sekitar ring, dan kemudian melompat-lompat di depan Qin Ao Sui untuk beberapa saat, menatap Qin Ao Sui dengan senyum aneh di wajahnya, dengan ekspresi yang sepenuhnya merupakan ekspresi kemenangan yang pasti. Qin Ao Sui tampak sedikit tidak senang, tetapi sangat menahan diri dan tidak memberikan tanggapan apapun kepada pihak lain. Akan tetapi, Hailey Swain ini sama sekali tidak mengetahui skornya, melihat Qin Ao Sui tidak bergerak, dia bahkan mengangkat tinjunya ke wajah Qin Ao Sui, memberi isyarat untuk mengko dia. Wasit datang ke panggung dan mendorong Hailey Swain menjauh, memberi isyarat kepadanya untuk menjaga jarak dari Qin Ao Sui. Hailey Swain tampak agak tidak yakin, dan terus-menerus membuat wajah-wajah mengejek pada wasit. Para penonton di bawah panggung melihat dia begitu gugup dan semakin mencemoohnya, sedangkan jiwa Hailey Swain sangat kuat, dan cemoohan yang lebih keras pun tidak dapat menimbulkan masalah baginya. Penonton di samping Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam kepada Ye Chen, sebenarnya, kami tidak mendiskriminasi apa yang disebut transgender. Kuncinya kamu adalah transgender, jangan ikut serta dalam kompetisi gender normal, kan, kompetisi pria, kompetisi wanita, yaitu, pria dengan pria, wanita dengan wanita,
Kamu transgender ingin berpartisipasi dalam kompetisi olahraga tidak masalah, jadi biarkan panitia penyelenggara turnamen membuka satu kategori. Kamu bisa saja membiarkan panitia penyelenggara menyiapkan kategori terpisah bagi orang transgender untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Karena kamu transgender, kamu bisa bersaing dengan orang transgender lainnya, yang juga adil dan pantas. Bukankah mengejar keadilan dan kejujuran dalam olahraga? Kamu tidak bisa mengatakan bahwa jika kamu merasa kamu seorang wanita, kamu harus bersaing dengan wanita, dan jika aku merasa bahwa aku cacat, bisakah aku bersaing dalam perlombaan cacat? Itu juga tidak adil bagi para penyandang cacat, bukan? Mereka telah bekerja keras untuk mengatasi cacat fisik mereka untuk bersaing dalam perlombaan, tetapi seseorang yang tidak cacat fisik memenangkan kejuaraan dan hadiah uang, jadi apakah mereka akan berlatih atau tidak? Di masa depan, orang-orang dengan cacat nyata tidak akan bisa mendapatkan peringkat, mereka akan membiarkan mereka yang cacat mental mengambilnya. Ini adalah sesuatu yang tidak benar dari akarnya, bukan begitu? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, kompetisi olahraga memang harus adil dan jujur. Kalau tidak bisa, batalkan saja kompetisi olahraganya. Penonton itu pun setuju dan berkata, menurut saya tidak masalah kalau dibatalkan, semua orang bekerja dan hidup seperti biasa tanpa menonton pertandingan, tapi kalau setiap hari kita menonton pertandingan yang luar biasa seperti ini, pasti suasananya akan kacau balau. Tepat pada saat itu, wasit di panggung mengumumkan dimulainya pertandingan. Qin Aoswei juga mengerahkan energinya tingkat ke-12 untuk menghadapi Hailey Swain ini. Begitu pertarungan dimulai, Hailey Swain langsung meledak dalam agresivitas yang amat sangat, melancarkan serangan demi serangan ke arah Qin Aoswei, pukulan dan tendangannya cepat dan dahsyat. Qin Aoswei dengan hati-hati menghindar dari sisi ke sisi, terus-menerus mengamati kecepatan dan gerakan Hailey Swain serta kebiasaan-kebiasaan kecilnya yang halus untuk menganalisis kelemahan lawannya. Ye Chen mengamati sekilas kondisi Hailey Swain, kekuatan orang ini sebenarnya tidak sekuat itu, sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Qin Aoswei. Akan tetapi, Qin Aoswei tidak menggunakan jurus bela diri sungguhan apapun dalam pertarungannya, jadi Hailey Swain tidak mengetahui kekuatan aslinya, dan dia bertarung begitu agresif sejak awal, mungkin berpikir bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menang. Faktanya, Hailey Swain juga seperti yang disimpulkan Ye Chen, dia mengamati pertandingan Qin Aoswei, merasa bahwa meskipun kekuatan Qin Aoswei tidak buruk, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kontestan grup wanita, kekuatan keseluruhannya daripada grup pria masih lebih lemah daripada grup pria. Dan alasan mengapa dia memilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi wanita dalam kapasitas sebagai seorang transgender, alasan mendasarnya bukanlah bahwa dia benar-benar seorang transgender, tetapi bahwa dia telah bekerja keras di grup pria selama 3 tahun, dan tidak dapat diberi peringkat di Amerika Serikat. Itulah sebabnya dia memikirkan trik curang ini untuk bermain di divisi wanita. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kekuatan Qin Aoswei sebenarnya jauh di atasnya. Setelah beberapa kali gagal menyerang Qin Aoswei, dia siap menjadi lebih agresif. Setelah beberapa kali berayun untuk menyamarkan niat sebenarnya, langsung ke sisi kepala Qin Aoswei dengan pukulan berat. Pada saat ini, Qin Aoswei juga telah melihat bahwa kekuatan lawan tidak sebaik kekuatannya sendiri, dan menemukan bahwa postur ofensif lawan semakin agresif, dan semakin agresif serangannya, semakin lemah pertahanannya. Kali ini untuk menemukan waktu kunci untuk melakukan serangan balik terhadap pihak lain, dapat memberikan pihak lain pukulan berat. Hailey Swain melancarkan pukulan keras, Qin Aoswei tidak langsung menghindar, yang membuatnya mengira dirinya sudah menang, dan dia juga melancarkan pukulan backhand. Setelah melancarkan pukulan kanan, dia langsung melancarkan pukulan kiri, jadi untuk mengalihkan perhatian lawan, tidak peduli pukulan mana yang lawan putuskan untuk bertahan, pukulan satunya akan dapat mengenai lawan. Pada saat ini, Qin Aoswei tiba-tiba menangkis serangan lawan dengan kecepatan yang luar biasa cepat, kemudian tubuhnya mendadak berbalik ke samping,
membiarkan tinju Heli Swain menerkam, dan tepat saat Heli Swain belum sempat bereaksi, dia langsung melayangkan tinju lurus yang sangat cepat, dan permukaan tinjunya menghantam pangkal hidung Heli Swain, yang menyebabkan dia langsung meraung, dan di saat yang sama, mimisan pun mengalir keluar dari lubang hidungnya. Tak seorang pun menyangka bahwa Qin Aoswei mampu bertarung dengan begitu tajam bahkan saat menghadapi lawan seperti ini, dan pemandangan itu langsung mendapat tepuk tangan. Bersambung.